Monggo dipersilakan sedaya pun bisa ada yang duduk para santri yang di bawah. Monggo. Jaringan Naskah Ulama Nusantara di Mesir, dan juga hadir bicara kita konten Mas Miftah Wibowo dan juga Mas Hendri Listian. Beliau merupakan kader Tegal yang pun fokus pada kajian manuskrip atau naskah atau pun tulisan-tulisan asli ingkang kajian itu tidak banyak dilirik oleh banyak orang juga. Maka saya ingin menyatakan malam ini pun kajian ini ya kajian yang tidak populis, tapi kalau tidak dihadirkan, kalau bahasa orang tua kita dahulu, jangan sampai kita kepaten obor. Ini kalau lo hormati juga niki banyak para kasepuhan wonten Pak Atmotan Siddiq selaku sastrawan dan juga budayawan Tegal, juga Kiai Firdaus, Kiai Umam, para kiai-kiai yang lain, Kiai Kodir, dan juga niki Dewan Adat di Naskah Rambang juga wonten nggih. Dan juga teman-teman Dewan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Dewan Kesenian juga, seluruh hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melingkar sederhana, tentunya jauh dari kemewahan, tetapi mudah-mudahan kita bisa menggali esensi tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu menggali naskah ulama Nusantara yang ada di Mesir. Selamat datang Mas Haryo. Mas Haryo nemenin Mas Pak Atmotan Siddiq. Monggo. Acara ini terselenggara berkat obrolan kecil. Awalnya Mas Miftah Wibowo kongko-kongko santai di rooftop Albab di atas dengan Mas Hendri Listian, mengkaji berbagai macam hal, termasuk juga naskah-naskah ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara yang ternyata pada tahun 1800-an sampai 1900 awal itu banyak yang dicetak di penerbitan di Mesir. Ada penerbit yang namanya Halabi yang ada di Mesir, dan tidak banyak orang yang punya akses untuk bisa masuk ke sana. Dan di sana ada katalog bahwa ulama-ulama Al-Jawi itu sampai 80 lebih yang masuk di katalognya. Sayangnya tidak banyak orang-orang yang bisa masuk untuk mengaksesnya. Nah, ada 2 orang yang punya privilege bisa masuk untuk mengaksesnya. Salah satunya adalah orang yang hadir di malam ini di Al-Maliki. Satunya orang dari Malaysia gitu maksudnya. Biasanya lagi Mas Miftah menemukan ada ulama Tegal yang karyanya diterbitkan di Mesir. Nah, nanti akan ditampilkan juga. Ini adalah ikhtiar supaya kita tidak kepaten obor. Nanti mungkin setelah acara ada sesi tur manuskrip bersama ke atas. Dikendali wong edan aja dikit. Itu kebetulan saya selaku pemimpin redaksi di rubrik lagi ya. Di Pantura Pos saya juga kolom-kolam. Tegal itu punya keunggulan. Yang pertama, ada 3 bahasa, ada kamus. Mohon maaf, tidak sembarang kota memiliki 3 kamus. Dan yang hebat, semuanya tinggal di kabupaten tapi sekali nama kota. Kayak Kintus itu orang-orang jarang boleh, ini jarang Tegal. Mari kita buktikan. Kamus Bahasa Tegal Indonesia diterbitkan oleh Balai Bahasa oleh Muhammad Hadi Utomo. Sudah ada. Kamus Dialek Tegal oleh Suparno Esar Pramuda Balakulan. Itu tadi kabupaten. Yang ketiga, Kamus Prokem Tegalan yang dihimpun oleh Ipuk MM Nur. Prokem Tegal. Manggone Tegal kabupaten loh. Tapi sekolah nama Tegal kana. Masuk sampean ya berbes oleh nang Tegal ya.
Nah, ada kan memang betul bahasa itu kan melting pot ya. Tegal ini melting pot. Mohon maaf kita saksikan. Tokoh Arab bisa di sini, bisa Habib Thohir Al-Haddad. Konkret tata ruangnya ada di buku Tegal Stan Evolusi Sebuah Kota halaman insya Allah 106. Pada tahun 1895 sudah ada makam itu. Bukti bahwa Tegal menerima tata ruang perhatiban ke wilayah sampean. Kemudian tokoh Konghucu, jangan ikut terprovokasi narasumber ya. aja. Tokoh Konghucu, kue lakwa juga betahnya di Tegal. Tuan Halbos yang memiliki kucing Candramawat itu dianggap walinya Belanda. Betahnya di Tegal sebelum Pak Prabowo punya kucing yang sekarang. Tegal lebih dulu. Virus juga betah di Tegal. Kemudian Mbah Panggung juga Tegal. Tokoh spiritual Jawa yang di representasi simbolnya ada Raja Mangkurat. Makamkan aku di guruku Syekh Lembangan. Tegal lagi. Nah, Tegal ini perpaduan berbagai bahasa. Maka di dalam suluk pedalaman yang saya kaji ada kalimat yang sampai hari ini nggak dipahami. Nggak tahu kalau Ki Haryo karena punya konsep sastra cetak tanpa dinulis. Saya setuju itu. Misalkan Partaswandana ada bayar lumana Buddha di dalam surga. Monggo, itu suluk Tegalan tua. Siapa yang bisa menerjemahkan? Tapi kalau Ki Sarip mungkin bisa. Nanti Atau ilmu ronsen, Mas. ilmu ronsen. Jadi kemudian saya mendapatkan satu fakta, setidaknya itu di literasi karena saya kebetulan bisa baca. Setidaknya saya dapatkan di novel Jalan Pos Dedulus Pramudia Anatatur bahwa kitab-kitab sepuh juga larinya ke Tegal ditarik dengan Bidari dan Gajah. Saya punya referensinya. Silakan. Jadi Tegal itu memang kota tua dan berdasarkan alur cerita rakyat, wali-wali yang hendak menunjukkan kesaktian di Tegal itu gagal kemenusan. Setidaknya ada 5 daerah. Jadi ini Tegal sangat hebat dan saya sangat menikmati dua narasumber ini serius. Cuma kalau Rambang ini mohon maaf ya, saya udah tak bolak-balik membaca. Kok tidak jauh dari tesisnya Dr. Simo yang tentang martabat 7 dari tentang yang diambil dari Nabi seorang tokoh sufi Ibnu Abdillah dari India. Saya belum menemukan keunggulan, tapi dasarnya jika saya hanya membaca yang terjemahan Dinas Pariwisata, saya belum menemukan keunggulan seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang lain, suluk Braher, nah itu mungkin lain. Saya kira itu cerutukan saja, tapi saya sangat menikmati keseriusan para narasumber ini. Monggo dipersilakan sedaya pun bisa ada yang duduk para santri yang di bawah, monggo yang lain.